Oh, cahaya pedang memotong kekuatan telapak tangan, langsung memotong telapak tangan pria itu, dan darah mengalir secara horizontal. Semprot, begitu pria itu menunjuk ke tangan yang terputus, semua darah yang mengalir segera membeku, berubah menjadi aliran darah beracun dan menyembur keluar. Kalian anggota sekte racun sangat mampu. Pria sejati yang mendominasi mengayunkan pedang Suantian, dan mengayunkan bunga pedang, memantulkan semua darah beracun yang disemprotkan kembali. Namun, darah beracun mencerminkan ruang kosong, orang itu tidak lagi dalam posisi semula, dan sudah melarikan diri jauh. Kamu tidak bisa melarikan diri jika lari, patuhi saja kematianmu. Pria sejati yang mendominasi tertawa keras, mengejarnya, mengambil satu langkah ke depan, dan melakukan perjalanan ribuan mil. Segera setelah orang asli yang mendominasi pergi, orang lain muncul dari tempat gelap dan langsung menuju jimat segel. Rusak, pria itu memiliki kapak tambahan di tangannya, dan dengan sekuat tenaga, dia mengayunkan kapaknya. Bentak, saat cahaya kapak melintas, jimat penyegel segera hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh satu demi satu. Pria itu berhasil berbalik dan pergi, tapi dia mungkin juga bertabrakan dengan orang sungguhan yang mendominasi. Benar saja, itu adalah rencana untuk mengusir harimau itu dari gunung. Saya ceroboh. Pria sejati yang mendominasi memegang pedang di tangannya, dan sebuah kepala di masing-masing tangannya. Melihat pintu keluar gua iblis itu kosong, dan jimat segel telah dihancurkan, dia tahu bahwa sudah terlambat untuk kembali, dan dia tidak dapat menahan perasaan menyesal. Melarikan diri. Orang itu tidak berani melawan orang asli yang mendominasi. Dia melangkah ke tanah dan melarikan diri. Bangkit. Dengan lambaian pedang di tangannya, orang asli yang mendominasi menebas tanah, dan dengan lambaian backhand, tanah di seluruh area terangkat. Ada lubang besar di depan Anda, dengan radius ratusan mil dan kedalaman ribuan kaki, di mana Anda bisa melihat bebatuan bawah tanah. Orang yang melarikan diri dari bumi terpaksa muncul saat tanah besar itu terangkat. Bertarung. Pria itu mengertakkan gigi, mengayunkan kapaknya dan menebas orang yang sombong itu. Merusak. Pria sejati yang mendominasi itu berteriak dingin, dan mengayunkan cahaya pedang yang tajam, membelah kekosongan, dan menebas cahaya kapak. Ledakan. Cahaya kapak itu hancur, dan kapak itu terbelah menjadi dua. Pria itu juga terlempar sejauh puluhan mil oleh kekuatan pedang, dan jatuh ke tanah sambil muntah darah terus-menerus, tidak mampu mengalami luka serius. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Orang asli yang mendominasi muncul di depan orang itu, masih memegang kepala kaki tangan orang itu di tangannya, wajahnya marah, dan kemarahan di matanya bisa membakar segalanya. Misiku selesai, kamu bisa membunuh sesukamu. Pria itu mengeluarkan seteguk darah dan berkata dengan tegas. Kamu bukan murid dari sekte racun, kamu berasal dari sekte mana? Orang asli yang mendominasi memeriksa pria itu dan bertanya dengan dingin. Kamu tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Pria itu tersenyum sedih, segera memotong meridiannya, dan napasnya terhenti. Pencarian jiwa. Pria sejati yang mendominasi sedang terburu-buru, dan dengan cepat menunjuk ke dahi pria itu, kekuatan jiwa langsung menuju ke lautan kesadaran pria itu, memaksa jiwa pria itu yang sekarat, mencari ingatan pria itu yang menghilang. Hei, terlambat setengah langkah. Orang asli yang mendominasi memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, terlambat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa orang tersebut ingin mati, dia seharusnya segera menahan orang itu, sebelum orang tersebut bunuh diri, dia tidak akan begitu pasif. Sekarang, bahkan jika dia mencari dengan cepat, jika dia bernapas kemudian, semua ingatan tentang orang itu akan hilang, dan tidak ada yang ditemukan. Sekarang, dia masih dapat menemukan beberapa kenangan yang tidak lengkap, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Hutan gelap setan. Di antara ingatan tidak lengkap yang diambil oleh orang sungguhan yang mendominasi, ada satu informasi yang paling berharga, yaitu, di hutan gelap iblis di Gua Iblis, ada jalan rahasia menuju ke tanah, tetapi lokasi rahasianya tepat, bagiannya tidak diketahui. Di mana hutan gelap iblis itu? Di mana cara tercepat untuk sampai ke hutan gelap? Orang sungguhan yang mendominasi mengeluarkan sisa-sisa peta besar wilayah timur dan mencarinya, dan menemukannya dengan cepat. Itu adalah gua iblis yang ditekan oleh sekte Suantian tempat Lu Chen berada, dan dari sana paling dekat dengan hutan gelap iblis. Tuanku, orang yang meninggal mungkin berasal dari sekte batu hitam. Sekte batu hitam memiliki keahlian paling banyak dalam menggunakan kapak. Para murid sekte tersebut pandai menggunakan kapak.
Mereka memiliki kapak yang seragam, dan kapak yang digunakan oleh itu orang adalah kapak standar dari Sekte Batu Hitam. Kesadaran Namong Kaitai belum hilang, dia telah menyaksikan kekuatan bertarung Daois-Daois dan juga melihat adegan pembunuhan, jadi dia segera memberitahu pendapatnya kepada Daois-Daois. Sekte Batu Hitam hanyalah sekte kelas 2. Mereka berani berkolusi dengan Yaosu. Saya pikir mereka bosan dengan pekerjaan mereka. Pria sejati yang mendominasi mendengus dingin, dan berkata dengan marah, kami memiliki puluhan ribu sekte di Wastelen Timur, berapa banyak sekte yang berkolusi dengan klan monster? Seharusnya tidak banyak, mungkin beberapa sekte itulah yang tidak memenuhi harapan. Kata Namong Kaitai, kami hanya memiliki sedikit informasi tentang Gua Iblis, tetapi Gua Iblis mengetahui banyak tentang kami. Dalam jangka panjang, kita manusia akan sangat menderita. Orang sungguhan yang mendominasi berpikir sejenak, dan berkata, Kaitai, kalian keluarga Namong harus berhenti bermain aman, dan berhenti peduli untuk menghasilkan banyak uang. Kamu harus menemukan cara untuk menyusup ke kedalaman Gua Iblis, menggali lebih banyak informasi, bahkan jika Anda membayar lebih. Harganya sepadan. Sungguh, bukan karena keluarga Namong saya tidak ingin menggali informasi tentang Gua Iblis, itu benar-benar tidak mungkin untuk ditembus. Namong Kaitai berkata tanpa daya, perbedaan antara ras manusia dan ras iblis terlalu besar. Biarpun kita bisa menyamar sebagai ras iblis, kita tetap tidak bisa menghilangkan bau ras manusia, apalagi menciptakan aura iblis. Petik 2. Ini, terserah padaku untuk mencari cara. Yang mendominasi orang sungguhan berpikir sejenak, dan berkata, pergilah, berkomunikasi lebih banyak dengan 3 keluarga bangsawan besar lainnya, beban mereka juga sangat berat, dan mereka tidak dapat melakukan perjalanan bisnis. Petik 2. Selamat tinggal. Namong Kaitai mengatakan sesuatu dengan hormat, dan mengambil kembali kesadarannya. Waktu sedang berubah, dan selalu ada mata-mata dari umat manusia. Pria sejati yang mendominasi bergumam, dan kemudian melepaskan kesadarannya, melakukan perjalanan miliaran mil, dan tiba di sekte nomor 1 saat ini. Dia pernah ke sekte ini yang awalnya berada di peringkat 108, jika tidak, indera spiritualnya tidak akan dapat menemukannya di sini, dia. Dengan cepat menemukan pintu masuk ke Gua Iblis dari sekte cabang ini, melewati pintu masuk, dan memasuki kota pertahanan, di dalam, Zuo King sedang menonton dari atas, menatap pasukan monster di sisi berlawanan, dan tiba-tiba menyadari fluktuasi ruang, seolah-olah seseorang sedang memata-matai, dia terkejut, dan berteriak, siapa? Petik 2. Siapa? Pada saat yang sama, kemakmuran kutub kedua Tiangang juga merasakannya, dan berseru dengan waspada. Saya sombong, Zuo King, penguasa sekte pertama, sambutlah leluhur. Ketika Zuo King mendengar ini, seluruh tubuhnya meledak, dan dia buru-buru melakukan tendangan voli ke udara dan berlutut, melemparkan kelima tubuhnya ke udara. Sebagai master sekte, meski statusnya tidak tinggi, tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui nama Dao dari Patriark Xuantian. Apa yang sombong? Tentu saja, Quan Sheng tidak tahu siapa orang yang mendominasi itu. Dia tercengang saat melihat Zuo King berlutut di ketinggian. Apakah kata mendominasi sangat berguna? Bisakah sang suserain berlutut? Haruskah saya mencobanya di lain hari? Lu Chen membuka matanya dan melihat sekeliling. Sebenarnya dia juga merasakannya, tapi keadaannya saja tidak cukup. Dia hanya tahu bahwa ada kesadaran ilahi yang masuk, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu, dan dia tidak dapat mendengar suara kesadaran ilahi. Adapun Fei Long dan yang lainnya, tidak ada dari mereka yang bereaksi, tidak ada yang merasakannya, mereka hanya melihat Zuo King membungkuk ke udara tanpa daya, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala Zuo King. Karena penguasa sekte cabang semuanya berada di atas kutub kedua Tiangang, orang sungguhan yang sombong hanya dapat merasakannya ketika kesadaran spiritualnya ditekan di atas kutub kedua Tiangang, dan tidak mungkin untuk mendeteksinya di bawah kutub kedua, dari Tiangang. Pengecualian Lu Chen, kekuatan jiwanya sangat kuat, dan kemampuan sensoriknya lebih kuat dari orang biasa. Di sisi kanan gua monster tempatmu berada, ada hutan gelap monster sekitar 10.000 mil jauhnya. Ada jalan rahasia menuju ke tanah. Kirimkan beberapa murid yang kuat untuk menyelidiki dan melihat apakah jalan rahasia itu mengarah ke tanah. Di mana? Suara orang sungguhan yang mendominasi mencapai telinga Zuo King. Mematuhi. Dengan jawaban Zuo King, kesadaran Dao menghilang dari lautan kesadarannya. Namun, kesadaran pria sejati yang mendominasi tidak segera pergi,
tetapi mengamati kota pertahanan, dan akhirnya mengunci Lu Chen. Jangan bergerak, jangan biarkan orang lain mengetahui hubungan kita untuk saat ini. Kamu sedang pergi, aku harap kamu tetap low profile sebagai guru. Ketika orang sungguhan yang mendominasi memasuki lautan kesadaran Lu Chen, tidak dapat disangkal bahwa dia mengatakannya, itulah yang dia perintahkan segera. Murid mengerti. Lu Chen berdiri diam, wajahnya tetap tidak berubah, dan dia hanya menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi dengan indera spiritual pria sejati yang mendominasi. Hehe, Yuan dan Realem level 9, sangat cepat. Ah, tidak, ini sangat lambat, terlalu lambat, kamu harus melaju lebih cepat, tidak peduli seberapa cepat. Kesadaran Daois mengatakan demikian. Tuan, saya hampir sampai di alam Tiangang. Bolehkah saya pergi ke Suantian Daozong? Lu Chen bertanya. Awalnya, itu mungkin. Sekarang Daozong memiliki situasi, gua setan besar yang tertindas akan dibuka untuk waktu yang lama. Saya khawatir akan ada banyak perang selama periode ini. Sangat berbahaya bagi Anda untuk datang. Anda harus datang ke Tiangang Jiuji, kata orang sungguhan yang mendominasi. 9 kutub. Aura di sini tidak dapat memenuhi kebutuhanku, dan aku khawatir aura itu tidak akan mampu menopangku hingga 7 kutub. Lu Chen terkejut sejenak, lalu buru-buru berkata, benar sekali, saluran energi spiritual sekte cabang telah diganti dengan yang lebih besar, dan kekayaan energi spiritual juga menjadi 2 kali lipat, tetapi jenis energi spiritual yang mengandalkan saluran energi spiritual untuk meningkatkan konsentrasi ini sama sekali berbeda dari energi spiritual bawaan antara langit dan bumi. Jauh lebih buruk. Orang biasa pasti cukup, tetapi dia tidak bisa, dia adalah ahli energi spiritual yang hebat. Semakin tinggi ranahnya, semakin banyak aura sesat yang dia butuhkan. Yang terbaik adalah menyerap aura bawaan berenergi tinggi, atau tubuh utama aura berenergi tinggi yang sama. Namun, aura 30.000 kali lipat dari sekte cabang diatur oleh Vena Aura, dan energi yang terkandung di dalamnya relatif rendah. Dalam waktu singkat, sulit untuk mengatakan apakah hal itu dapat mendukungnya ke kutub keempat, atau 9 kutub. Apakah kamu bercanda? Kalau begitu, ayo turunkan, Qiji, kata orang sungguhan yang mendominasi. Berdasarkan jumlah energi spiritual di sini, terobosan murid ke-7 ekstrim, saya tidak tahu apakah ini hanya masalah tahun monyet. Kata Lu Chen, itu urusanmu. Pokoknya, ranahnya akan dinaikkan secepatnya. Aku menunggumu sebagai guru. Orang asli yang mendominasi berpikir sejenak, dan kemudian berkata, namun, kamu tidak memiliki 7 kutub Tiangang. Sebagai seorang guru, saya lebih suka kamu membuat kecap di cabang sekte daripada datang ke sini. Kamu ingin aku meningkat dengan cepat, tapi kamu jangan biarkan aku berlatih di masa lalu, sulit bagiku untuk melakukannya. Lu Chen memutar matanya dan mengambil kesempatan untuk menggali lubang. Guru, mengapa Anda tidak menemukan cara untuk membantu saya mendapatkan aliran energi spiritual yang besar atau semacamnya? Menjadi guru itu sangat sibuk, saya tidak punya waktu untuk berlarian, kamu bisa mencari jalannya sendiri. Orang sungguhan yang mendominasi tidak akan jatuh ke dalam lubang. Tuan, muridku telah bertarung melawan klan iblis di sini, di sekte cabang. Dia tidak punya pilihan selain menjadi level rendah. Dia digantung dan dipukuli oleh klan monster yang kuat dengan berbagai cara. Hidup lebih baik daripada mati, dan kematian lebih buruk daripada kehidupan. Anda harus membantu murid. Lu Chen gagal dalam satu rencana, dan membuat rencana lain, yang menyedihkan. Bagus sekali, setelah melalui cobaan hidup dan mati, kamu akan menjadi seorang master. Orang asli yang mendominasi tidak memiliki simpati sama sekali, tetapi sangat gembira. Sebagai seorang guru, saya meminta Anda pergi ke klan cabang untuk berpartisipasi dalam perang. Saya khawatir Anda akan binasa, tetapi Anda baik-baik saja sampai sekarang, dan kamu masih hidup dan bersemangat. Tampaknya keputusan awal guru adalah ya. Guru, saya sudah memberitahu Anda tentang denyut spiritual, di mana Anda terlibat. Lu Chen berkata dengan marah. Anda memiliki harta karun yang tiada taraf di tubuh Anda, yang dapat membantu Anda maju pesat. Jika Anda tidak memanfaatkannya dengan baik, apa yang Anda lakukan dengan ide guru? Orang asli yang mendominasi juga berkata dengan marah, tetapi hatinya sangat bangga dan sedikit membenci Lu Chen. Bajingan kecil, menjadi guru adalah manusia super, jika ingin menjadi guru, hiduplah 10.000 tahun lagi. Chaos Orb, saya sudah menggunakan semua yang seharusnya digunakan,
bisa dikatakan saya sudah menggunakan semuanya. Lu Chen tetap tenang, tetapi di dalam hatinya dia membenci orang sungguhan yang mendominasi tanpa batas. Guru benar-benar orang tua, terlalu pintar. Jika saya menggali lubang kecil dan Anda tidak ingin melompat, mengapa saya tidak menggali lubang besar sehingga Anda harus melompat? Hanya saja lubang besar ini terlalu berbahaya, kalau tidak digali dengan baik akan runtuh, bahkan saya bisa membangunnya sendiri, kalau tidak, aku akan benar-benar menggali satu untukmu. Hal terkuat dalam harta karun itu, kamu tidak menggunakannya. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Apakah Master berbicara tentang kekuatan yang berbeda? Ya, Chaos Orb memiliki kekuatan supernatural, jadi kamu tidak tahu bagaimana cara mengembangkannya. Tidak, akan. Hei, kamu bodoh sekali, kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang sesederhana itu. Sungguh, Tuan, ajari aku, seorang anak tidak bisa diajar. Apa, itu, guru tidak tahu, bagaimana saya bisa mengajarimu. Kamu adalah seorang master, bahkan kamu tidak tahu caranya. Bukankah itu mengejutkan? Harta karun itu ada padamu, tapi tidak pada gurunya. Kalau begitu aku akan belajar lebih giat. Inilah yang orang katakan, prioritas utama adalah, guru harus membantu saya mendapatkan aliran energi spiritual yang besar, jika tidak saya. Saat Lu Chen sedang berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa perasaan spiritual guru telah hilang dan menghilang dalam sekejap. Guru benar-benar, betapa liciknya. Zuo Qing mendarat, memanggil Lu Chen, Fei Long, Quan Sheng, Ma Jia dan Niu Ding, dan memberikan tugas. Tugasnya tentu saja menemukan jalan rahasia di hutan setan gelap. Orang sungguhan yang mendominasi meminta untuk mengirimkan beberapa murid yang kuat. Di mata Zuo Qing, Lu Chen dan kelompok 5 adalah kandidat paling kuat untuk sekte cabang. Kebetulan hutan gelap iblis adalah tempat yang ingin dikunjungi Lu Chen. Tanpa basa-basi lagi, Lu Chen segera memimpin Fei Long dan 4 lainnya meninggalkan kota. Pasukan klan iblis di sisi berlawanan juga melihat Lu Chen dan yang lainnya, tetapi penguasa kota iblis tidak peduli. Setelah beberapa jam berkonfrontasi, dia siap mundur. Siapa yang peduli dengan apa yang dilakukan Lu Chen dan yang lainnya? Aku juga tidak bisa mengaturnya. Gua setan bawah tanah, karena adanya cacing matahari, selalu terang dan tidak gelap. Hutan iblis gelap membentang ratusan ribu mil di bawah tanah, dipenuhi udara dingin dan roh binatang yang kuat. Di dalam hutan, auman binatang buas terdengar dari waktu ke waktu, seolah memperingatkan orang asing agar tidak masuk, mereka akan mati jika masuk. 5 orang berdiri di tepi hutan iblis yang gelap, 4 di antaranya menenangkan diri di depan anjing, dan 1 gemetar. Bolehkah aku tidak masuk? Fei Long bertanya dengan gugup. Tidak, 4 orang memveto pada saat bersamaan. Aku takut pada hantu. Fat Dragon sedang bertanding. Tidak ada hantu di gua iblis, yang ada hanya iblis. Kata Lu Chen. Tidak, bagaimana bisa ada monster di hutan ini? Yang ada hanya binatang buas. Kata Fei Long. Tidak ada hantu, tidak ada setan, apakah kamu bahkan takut pada binatang buas? Lu Chen berkata dengan wajah datar. Binatang buas tidak takut, aku hanya. Fei Long berkata dengan cepat, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Lu Chen. Tidak apa-apa jika kamu tidak takut pada binatang buas, apa yang kamu lakukan? Maksudku, binatang buas di sini agak tinggi, Sebelum Fei Long selesai menjelaskan, dia tiba-tiba merasakan tendangan di pantatnya, dan seluruh tubuhnya melayang, terbang ke hutan seperti panah cepat. Hei! Kakak senior benar-benar kejam. Kenapa kamu menendangku? Aku tidak bilang tidak. Fei Long merobohkan beberapa pohon besar, lalu berhenti, menamparkan pantatnya setelah beberapa patah kata, lalu bangkit, namun tiba-tiba merasakan roh binatang yang kuat datang dari belakang, dia menoleh dengan cepat, wajahnya langsung membiru. Seekor ular piton liar besar berwarna merah sedang berenang ke arahnya, dan sepasang mata ular piton merah menatapnya dengan tajam, seolah menatap mangsanya. Binatang buas di awal tahap kelima, dengan tingkat evolusi yang tinggi, dan kekuatannya sebanding dengan 3 kutub Tiangang. Saudaraku, selamatkan aku. Fei Long bereaksi sangat cepat, sambil meraung, dia segera menyatukan panci ganda itu, dan memasukkannya ke dalam cangkang kura-kura. Saat berikutnya, Fei Long merasa cangkang kura-kura itu terjerat oleh sesuatu, tercekik erat, dan cangkang kura-kura pun tercekik. Namun, Suangguo selalu merupakan harta karun berkualitas tinggi. Ini tahan guncangan, anti tabrakan, dan segalanya.
Betapapun kerasnya benda di luar, ia tidak akan runtuh. Cangkang kura-kura yang dibangun oleh Suambuo memiliki pertahanan yang kuat. Setelah beberapa saat, Fei Long mendengar suara perkelahian dan desisan binatang yang sekarat, panci ganda tiba-tiba mengendur, dan tekanannya hilang. Setelah itu, terdengar suara lemah dari Quan Sheng, ini benar-benar pengecut yang tiada taranya, itu hanya binatang buas di awal level kelima, saya khawatir, saya benar-benar yakin. Fei Long tahu semuanya baik-baik saja, dengan cepat membuka cangkang kura-kura dan melihat bahwa Lu Chen sedang memasukkan ular piton liar merah yang dipenggal ke dalam cincin interspatial, jadi dia tidak repot-repot mengeluh tentangnya. Ayo pergi, Fat Dragon yang memimpin. Lu Chen mengumpulkan rampasan dan memesannya. Ketakutan, ayo pergi, kamu memiliki cangkang kura-kura dengan pertahanan tertinggi, siapa yang akan membuka jalan jika kamu tidak membuka jalan? Lu Chen mengulurkan tangannya dan menyodok Fei Long, mendesaknya untuk segera pergi. Kita bisa terbang, kenapa harus berjalan kaki? Fei Long bingung, darah binatang buas tingkat kelima tidak cukup. Jika kamu tidak membunuh beberapa binatang buas tingkat 5 lagi, jenis pelatihan tubuh apa yang kamu gunakan? Lu Chen melihat ke arah Fei Long, dan berkata, juga, makanan Xiaoyu hampir kosong, menurutmu itu sangat lucu, apakah kamu tega membuatnya lapar? Terakhir kali, bukankah kamu membunuh sekelompok binatang buas untuk menyimpan makanan untuk Xiaoyu? Kata Fei Long, ini hampir habis. Xiaoyu sedang dalam tahap pertumbuhan dan makan banyak, dan energi daging dari binatang buas tingkat 4 itu tidak cukup. Lebih baik memiliki tingkat kelima. Kata Lu Shen, Fei Long tidak punya pilihan selain membuka jalan dengan pot ganda. Setelah berlari ribuan mil, mereka dengan mudah membunuh sejumlah besar binatang buas tahap awal tingkat kelima. Lebih jauh ke dalam, binatang buas itu tidak mudah untuk dibunuh, karena ini adalah wilayah dari 5 binatang buas tingkat menengah. Binatang buas tingkat menengah tingkat kelima, menurut tingkat evolusinya, setara dengan kutub keempat hingga keenam Tiangang. Bahkan jika itu adalah binatang buas tingkat menengah tingkat kelima dengan tingkat evolusi terendah, semua orang tidak mampu melawannya, jadi mereka harus pergi ke langit dan terbang jauh. Aduh, di hutan lebat, bayangan putih besar tiba-tiba muncul, penuh paksaan dan aura binatang. Itu adalah elang buas 9 mengaum yang hidup di bawah tanah, binatang buas mirip burung di tengah tingkat kelima, dan terbang ke arah semua orang. Aura elang liar yang mengaum 9 sungguh menakjubkan, dan laju evolusinya sedang, sebanding dengan 5 ekstrim alam Tiangang. Semua orang kaget dan buru-buru mundur. Beraninya mereka bertarung langsung dengan binatang buas ini. Jatuhkan Bikuj baru www.xbikuj.vip. Lu Chen melontarkan pedang awan merah, siap mengorbankan langit, dan melawan Mandiao 9 mengaum sampai mati, menunda sedikit waktu untuk saudara-saudaranya. Sejujurnya, Lu Chen tidak memiliki dasar, dia benar-benar tidak mampu menjadi binatang buas yang sebanding dengan 5 kutub Tiangang. Oleh karena itu, dia membuka Yuguangbu, dan rune Chain of Dungeon juga terbuka. Setelah memotong binatang buas itu, dia harus segera mengoleskan minyak ke telapak kakinya, atau dia hanya menunggu untuk dimakan. Saudaraku, aku datang, kamu turun. Fei Long tidak turun bersama Quan Sheng dan yang lainnya, tetapi bergegas membawa panci ganda, dan berkata dengan wajah biru dan bibir pucat. Fei Long tiba-tiba menjadi sedikit lebih berani dan berhenti bersikap. Pengecut, hal ini tidak terduga bagi Lu Chen. Namun, Mandiao 9 mengaum datang terlalu cepat, dan auranya meluas, mengunci mereka berdua. Lu Chen ingin menendang Fat Dragon ke bawah, tapi sudah terlambat, jadi dia harus menerima pukulan dari 9 elang barbar yang mengaum. Kamu membelaku dan menyerang. Dengan pemikiran di Lu Chen, pembuluh darah Yanlong keluar, mengelilingi tubuhnya, memberkati tubuh Yanlong, menyalakan pedang awan merah, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mengoperasikan Tianzan Xinjue. Semua esensi sejati dalam bola kacau itu langsung ditarik keluar dan dituangkan ke dalam pedang. Dalam sekejap, api berkobar, aura pedang membubung ke langit, dan menghancurkan cacing matahari yang tak terhitung jumlahnya di langit, meredupkan seluruh area. Tutupi langit. Fei Long juga tahu bahwa ini adalah momen hidup dan mati, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan keterampilan tempur yang menyelimuti langit, menggunakan 2 kuali untuk menopang lapisan pertahanan yang tumpang tindih, seperti 1000 gunung yang menjulang tinggi, mampu menahan serangan kritis. Aduh, Hering 9 mengaum berteriak dengan marah, dan ia sudah berlari mendekat,
mengulurkan cakarnya yang besar dan tajam, dan meraih dua kuali di depannya. Ledakan, cakar raksasa itu mencengkeram kuali dengan kuat, mengeluarkan suara yang keras. Kekuatan cakar yang menakutkan bahkan menggores kuali tingkat harta karun menjadi 5 tanda cakar yang dalam. Kekuatan cakarnya juga menghancurkan pertahanan berlapis kuali, dan menembus beberapa lapisan penyerap goncangan ke dalam tubuh naga gemuk itu. Engah, Fei Long terluka di tempat dan muntah seteguk darah. Di saat yang sama, terdengar teriakan dari langit dan bumi, Zantian. Ketika pisaunya dipotong, langit dan bumi berubah warna, berat bilahnya membuat ruang hancur, dan semua udara terjepit dalam sekejap, hanya menyisakan ruang hampa dalam radius 100 kaki, dan seterusnya, 100 kaki, gelombang udara luar biasa. Ledakan, pisau besar itu menebas salah satu sayap mandular 9 mengaum, memotong lapisan pelindung elang mandibula 9 mengaum, memotong bulu yang keras, dan menebas dengan keras, yang mengguncang seluruh hutan gelap. Peng! Pedang besar itu memakai bulu Jiuhou Mandiao, tetapi api naga pada pisaunya menyulut bulunya dan menyebar seketika, membakar seluruh sayap Jiuhou Mandiao menjadi satu bagian, seperti sayap ayam panggang. Aduh! Elang barbar 9 mengaum kesakitan, dan dengan raungan yang keras, ia terbang terbalik dan mengepakkan sayapnya dengan putus asa, mencoba memadamkan api naga. Tanpa diduga, api naga tidak akan terpengaruh oleh aliran udara, dan akan terbakar semakin kuat, dan akan membakar tubuh 9 mengaum Mandiao. Tiba-tiba, Herring 9 mengaum lainnya dengan tingkat evolusi yang lebih tinggi bergegas ke dalam hutan, mengangkat satu sayap, dan dengan kekuatan tertentu, menamparnya ke sayap kaki komplotannya yang terbakar, dan segera memadamkan api naga. Separuh sayap burung herring yang mengaum 9 itu terbakar habis, keagungannya lenyap, dan ia berada dalam keadaan malu. Pada saat dia sadar dan ingin menyelesaikan masalah dengan Lu Chen, dia sudah menghilang. Aduh! 9 Roaring Mandiao mengangkat kepalanya dan berteriak, matanya penuh amarah, seolah-olah dia marah karena meremehkan musuh barusan. Setelah itu, 9 Roaring Man Eagles, satu di depan yang lain, mencari kemana-mana untuk mencari 2 bajingan yang menyelinap pergi. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun, dan kedua pria itu telah mendarat dan menghilang ke dalam hutan lebat. Meski peringkat kedua elang liar berkepala 9 itu tinggi, mereka tidak berani masuk ke hutan untuk mencari seseorang. Langit adalah wilayah burung dan binatang, dan di dalam hutan, mereka tidak akan bisa berbelok. Di sudut hutan, 5 orang berkumpul, 2 di antaranya sedang memulihkan diri. Naga gemuk, kamu baik-baik saja? Lu Chen bertanya sambil menggigit pil Sanwen Spiritual Qi. Hal-hal kecil, kamu tidak bisa mati. Cedera dalam Fei Long tidak serius, dan dia meminum beberapa pil penyembuhan 5 pola berturut-turut sebelum akhirnya membaik. Langit adalah tuan, kita tidak bisa terbang. Lu Chen mengangkat kepalanya, melihat kedua bayangan raksasa yang berputar-putar di langit melalui lapisan dedaunan, dan tidak bisa menahan nafas, merasa sedikit sedih. Elang liar yang mengaum 9 tidak dapat melakukannya lagi, dan sekarang ada yang lebih kuat, siapa yang berani terbang di udara. Ada juga tuan di lapangan. Fat Dragon menunjuk ke depan hutan, di mana aura binatang sangat melimpah, dan aura buas tingkat pertengahan kelima ada di mana-mana. Binatang buas manapun yang mengebor secara acak mungkin sebanding dengan 5 kutub Tiangang, atau bahkan 6 kutub. Ke depan, saya khawatir tidak ada monster lemah yang ditemui. Kuante sangat berevolusi, dan kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Fat Long berkata dengan wajah sedih, Sekte Master Zuo sebenarnya, menyelesaikan misi hantu ini berarti membunuh orang. Kakak senior, kita sedang mendekati pedalaman hutan iblis kegelapan. Dengan kekuatan kita, kita benar-benar tidak bisa melewatinya. Kuan Seng juga berkata, jika kamu tidak bisa menerobos, ubahlah caramu. Kata Lu Shen, aku tidak bisa menahannya. Ada ratusan kati lemak, kamu tidak bisa memberikannya kepada binatang buas. Naga gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata, ini dekat dengan pedalaman hutan setan gelap, dan auranya jauh lebih kaya daripada daerah luar. Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan Fei Long, tetapi melihat sekeliling, mengendus, dan menghirup aura yang kaya. Hanya saja Lu Chen berlari jauh-jauh, hanya peduli membunuh binatang buas di awal level kelima bersama Fei Long dan yang lainnya, dan tidak terlalu memperhatikan situasi aura. Sekarang setelah saya berhenti, saya menyadari bahwa semakin saya pergi ke pedalaman hutan, semakin kuat auranya. Energi spiritual di sini hanya 10.000 kali lebih kuat,
tetapi merupakan energi spiritual bawaan yang sebenarnya, yang mengandung energi tinggi. Meskipun sekte cabang 3 kali lebih tebal, itu dihasilkan oleh urat energi spiritual, dan energi yang terkandung jauh lebih rendah daripada energi spiritual hutan gelap. Sebagai analogi saja, aura 30.000 kali lipat dari sekte cabang sangat besar, dan butuh 15 hari untuk menyerap semuanya. 10.000 kali aura hutan gelap-gelap tidaklah terlalu banyak, Lu Chen mungkin mengkonsumsinya dalam 5 hari. Namun, aura bawaan dari hutan gelap iblis penyerap cahaya mengubah lebih banyak energi nyata menjadi aura berenergi rendah Bizong, dan membutuhkan waktu lebih sedikit serta lebih efisien. Jangan terburu-buru masuk, aura bawaan di sini bagus. Ayo cari tempat yang lebih aman untuk berlatih dan mengeluarkan auranya. Lu Chen juga tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa memaksa masuk, kalau tidak, itu akan menjadi kematian. Jadi, dia mendapatkan ide tentang energi spiritual di hutan gelap, dan berlatih di tempat. Selama dia menerobos dan memasuki setengah langkah ke alam geng surgawi, dia dapat menyapu bersih semua binatang buas di tingkat tengah peringkat kelima. Bagaimanapun, tugas Zhuo Zongzu tidak memiliki batasan waktu, bukan? Hutan gelap adalah hutan tak berujung dan lebat, dengan sedikit bukit, apalagi gua. Lu Chen mencari beberapa saat sebelum dia menemukan beberapa pohon raksasa yang menjulang tinggi tumbuh berdampingan. Tidak banyak vegetasi di bawah pohon raksasa, dan agak terbuka dengan pemandangan yang bagus. Kuncinya adalah tidak banyak roh binatang di sini, dan ini sedikit lebih aman. Itu dia. Setelah Lu Chen menetap di lokasi, dia membawa Xiao Yu keluar dari Chaos Orb, dan melemparkan 2 monster berdarah di awal level kelima untuk memberinya makan. Xiao Yu telah tumbuh beberapa kali, dan tidak lagi seukuran kucing rumahan, tetapi seukuran anjing, dan rambutnya telah tumbuh banyak, lembut seperti sutra, putih seperti salju, dan agak jernih. Sekarang Xiao Yu memiliki gigi, Lu Chen tidak perlu memotong daging binatang itu dan memberinya makan. Xiao Yu sedikit lapar. Ketika dia melihat 2 binatang mati di tanah, matanya berbinar, dia langsung berlari ke arah mereka, membuka mulut untuk menggigit, merobek sepotong daging yang beratnya ratusan kati dalam satu gigitan, dan langsung menelannya, lalu melanjutkan, untuk menggigit dan makan. Tikus penggali tanah dengan berat puluhan ribu kati ditelan oleh Xiao Yu dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Xiao Yu sepertinya belum selesai, dia mengalihkan pandangannya yang besar, dan menatap binatang mati lainnya di sampingnya, seekor ular piton liar berlumuran darah dengan berat puluhan ribu kati. Xiao Yu benar-benar pantas disebut Jade Kilin, binatang ilahi. Dengan tubuh sekecil itu, sulit untuk bekerja keras. Perut itu seperti jurang maut. Lu Chen tidak peduli lagi dengan Xiao Yu, dia memakannya, dan memainkannya ketika dia kenyang. Bagaimanapun, Fat Dragon akan menonton, dan dia pergi berlatih dengan punggung bersandar pada pohon raksasa. Fei Long, Quan Sheng dan yang lainnya tidak berlatih, tetapi menjaga daerah sekitarnya, waspada terhadap binatang buas yang menerobos masuk. Mereka berempat berbeda dari Lu Chen, mereka bukan ahli aura yang hebat, juga tidak dapat menerobos dengan cepat seperti Lu Chen, dan mereka hanya berlatih selama 3-5 hari, dan itu tidak akan banyak berguna. Akan lebih baik membantu Lu Chen melindungi hukum dan membiarkan Lu Chen berlatih dengan tenang. Quan Sheng, Ma Jia, dan Niu Ding berdiri 10 kaki ke depan, masing-masing berdiri di suatu titik, membentuk barisan segitiga. Fei Long, sebaliknya, membawa 2 pot dan berdiri di samping Lu Chen, sambil membelai kucing itu. Xiao Yu sangat akrab dengan Fei Long, dan suka bermain dengan Fei Long, terutama menggaruk perut besar Fei Long. Tapi kali ini, Xiao Yu memakan ular piton liar yang berlumuran darah, dan tidak kembali ke Chaos Orb, dia juga tidak bermain dengan Fat Dragon, di dalam hutan. Xiao Yu menyelinap pergi, tetapi Lu Chen bahkan tidak tahu bahwa dia telah memasuki kondisi kultivasi penuh waktu, dan dia telah menyempurnakan 9 naga Gui Jue. Di sini, hanya ada bangsanya sendiri dan tidak ada orang luar, jadi Lu Chen tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan rahasianya, dan tidak perlu hati-hati menyerap energi spiritual, tetapi lepaskan tangan dan kakinya dan biarkan dirinya pergi. Lu Chen secara langsung melepaskan pusaran hisap terbesar, tidak membatasi pembuluh darah naga ganda, dan dengan tidak hati-hati menarik aura langit dan bumi. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, angin bertiup di mana-mana, aliran udara di hutan gelap tidak normal, dan energi spiritual berubah, menyebabkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Aura agung itu seperti gelombang pasang,
mengalir deras, menembus ke dalam tubuh Lu Chen dengan gila-gilaan. Yan Longmai dan Du Longmai juga menjadi gila, membuka mulut mereka lebar-lebar, melahap energi spiritual di tubuh mereka secara sembarangan. Aura bawaan berenergi tinggi, setelah ditelan oleh dua urat naga, diubah menjadi serangkaian esensi sejati murni, yang dimasukkan ke dalam Chaos Orb. Di dalam Chaos Orb, yang luasnya 900 kaki persegi, ada alat kelamin yang terus mengalir, dan kapasitas Zenyuan terus berkembang. Ketika meluas hingga batasnya, ia dipenjara oleh Chaos Bed dan tidak dapat meluap tekanan. Hutan gelap sangat besar, dengan beragam energi spiritual, dan banyak gelombang energi spiritual yang terbentuk. Gelombang energi spiritual melonjak maju dan mundur, seperti sungai yang mengalir ke bawah, tak berujung, tanpa akhir yang terlihat. Kuan Sheng, Ma Jia dan Niu Ding menyaksikan aura seperti sungai mengalir ke tubuh Lu Chen di langit, mereka semua tercengang, dan mereka semua tampak bingung, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Ini, situasi sebenarnya dari kultivasi saudara laki-laki itu. Menghirup energi spiritual hingga membentuk sungai energi spiritual, bagaimana cara kakak melakukannya? Dengan aura sebesar itu yang disuntikkan, bahkan dewa pun akan meledak, jadi mengapa kakak senior tidak meledak? Dengan aura sebanyak itu, bisakah para senior mencernanya? Jika kakak senior benar-benar bisa mencernanya, bukankah energi sebenarnya di tubuhnya akan menakutkan? Tiba-tiba, Kuan Sheng dan 3 orang lainnya tiba-tiba menyadari, dan itu tidak mengherankan. Pantas saja ranah kakak seniornya tidak tinggi, namun kekuatan tempurnya melebihi standar. Ternyata tubuhnya mengandung energi nyata yang berbeda dengan orang biasa. Yang paling dibesar-besarkan bukanlah mereka bertiga, tapi naga gemuk. Fat Dragon mengalami kejutan terbesar dalam hidupnya, seluruh tubuhnya gemetar, mulutnya yang gemuk terbuka lebar, siap untuk mengepalkan tangannya yang besar 325. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, mesum, kenapa aku punya saudara mesum seperti itu? Apakah ini ritme untuk menyerap aura seluruh hutan gelap? Oh, saya ingat. Ketika saya membawa kakak laki-laki saya ke cabang sekte, saya menghadapi situasi di mana energi spiritual dikosongkan di sepanjang jalan. Kakak senior berkata bahwa dialah yang mengosongkannya. Saya tidak percaya, pada saat itu. Oh, begitu, sekte cabang sering menderita kekurangan energi spiritual, itu pasti perbuatan baik saudaranya. Oh iya maklum, kakak senior sering menerobos alam dalam 2 hari, dan ternyata itu karena pemasukan energi spiritual. Oh, saya menyadari bahwa jika Anda ingin memiliki kekuatan tempur yang tidak normal, Anda harus menggunakan tangan yang berat dan menarik energi spiritual Anda. Oh, saya tidak berani merokok. Jika saya menyedot terlalu banyak energi spiritual, saya akan meledak dan mati. Fei Long menyaksikan gelombang energi spiritual menembus tubuh Lu Chen, dan terus mengomel pada dirinya sendiri. Jika dia tidak mengetahuinya, dia mengira dia gila. Tapi omelan tetap omelan. Fei Long tidak berani mengganggu kultivasi Lu Chen, dia hanya menatap kosong ke arah Lu Chen, meneteskan air liur karena iri. Saya tidak tahu jenis latihan apa yang dilakukan kakak saya. Apakah Anda bisa mengajari saya? Tidak hanya Fei Long yang memikirkan ide ini, tetapi Kuan Sheng dan 3 lainnya juga memikirkannya sepanjang waktu. Saya memikirkannya selama 5 hari 5 malam. Dengan radius 10.000 mil, energi spiritual bawaan telah diencerkan hingga 99%. Ribuan mil jauhnya, ada energi spiritual bawaan yang masuk dan terisi kembali, tetapi ini relatif lambat. Tampaknya diperlukan waktu beberapa hari agar energi spiritual di area ini pulih. Namun, Lu Chen berada pada momen paling kritis saat ini, dan esensi sejatinya dikompresi hingga ekstrim, membentuk tekanan besar pada Chaos Orb, dan dia akan menerobos batasan tertentu dan memperluas Chaos Orb. Tidak terlalu banyak, sedikit saja, Chaos Orb bisa dibuka. Tetapi tidak ada energi spiritual di sekitarnya, dan dibutuhkan setidaknya beberapa hari agar energi spiritual tersebut pulih. Lu Chen tidak bisa menunggu, bahkan sehari pun. Hal terpenting dalam perjalanan kultivasi adalah menyelesaikannya sekaligus. Jika Anda akan menerobos, jangan berhenti. Jika tidak, hasil budidaya kali ini akan sedikit didiskon. Selama masih ada jalan, Lu Chen tidak akan menginginkan diskon ini. Di Chaos Orb, masih ada sebagian kecil dari Vena Roh, dan sudah waktunya untuk menggunakannya, jadi dia tidak akan pelit. Sambil berpikir,
Yan Longmai dan Du Longmai segera meninggalkan posisi mereka, mengebor ke dalam Chaos Orb, dan memompa dengan liar ke vena ki spiritual. Segera, esensi primordial di Chaos Orb mulai membanjiri dan meningkat lagi. Apa yang tidak diharapkan Lu Chen adalah bahwa hanya sedikit terobosan yang membuatnya memompa selama 3 hari, sampai urat energi spiritual hampir habis, kompresi esensi sejati telah melampaui batas, dan Chaos Orb tidak bisa tahan. Di bawah tekanan, manik-manik mulai menunjukkan tanda-tanda meregang. Pada saat kritis ini, energi binatang yang kuat mendekat, dan suara terengah-engah dari binatang itu datang dari dekat. Tiba-tiba, seekor binatang buas hitam dengan panjang beberapa kaki keluar dari hutan, dan wajah Fei Long dan yang lainnya berubah drastis. Macan tutul liar pembelah bumi, di tahap tengah tahap kelima, memiliki tingkat evolusi yang tinggi, sebanding dengan kutub keenam alam Tiangang. Earth Split Man Leopard melirik ke arah kerumunan, matanya menjadi serakah, dan matanya meledak dengan energi, menargetkan 1 dari 5 orang. Tetapi pada saat ini, aura di tubuh Lu Chen sangat menakutkan, tetapi muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, dan terobosan akan segera terjadi. Pada saat ini, Lu Chen hanya dapat mempertahankan keadaan aslinya dan tidak berani bergerak, jika tidak, energi aslinya akan terganggu, dan upaya sebelumnya akan sia-sia sedikit pun, dan dia akan menjadi gila dalam kondisi terburuk. Kalian pergilah, aku akan memblokir binatang ini dan mengulur waktu untuk saudaraku. Fei Long berdiri dengan bangga, dengan ekspresi tenang, seolah mengabaikan hidup dan mati, dan mengabdikan dirinya pada kebenaran. Kemudian, Fei Long mengangkat pot ganda, menunjukkan keahlian uniknya menutupi langit, dan meletakkan lapisan pertahanan. Naga gendut, pria yang kuat, kata rompi itu dengan air mata berlinang. Naga gendut, pria tangguh juga, kata Niu Ding dengan air mata di seluruh wajahnya. Fei Long, mulai sekarang, kami akan menganggapmu sebagai orang yang paling berani, bukan yang paling pengecut. Kuan Sheng melirik Fat Long dengan penuh penghargaan, lalu dengan kuat mengepalkan tombaknya, dan berkata dengan wajah tegas, tapi aku, Kuan Sheng, bukan orang biasa, aku tidak akan pernah pergi, aku akan melawan binatang ini sampai mati. Rompiku tidak akan lepas, aku akan bertarung berdampingan dengan saudara-saudara, dan mati dalam pertempuran. Rompi itu mengangkat sabitnya dan berkata dengan tegas, aku, Niu Ding, juga tidak akan pergi. Aku ingin belajar dari Fei Long, dan aku akan mengulur waktu untuk saudaraku bahkan jika aku mati. Niu Ding mengangkat garpu berkepala 3 dan berkata dengan penuh semangat. Seperti adikmu, cepatlah pergi, jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Naga gemuk sedang terburu-buru, bahkan jika kamu tidak pergi, aku dikenal sebagai saudara berkepala datar di Kuan Sheng, bagaimana aku bisa pergi? Kuan Sheng langsung menolak, aku setinggi kamu, aku dikunci oleh bajingan itu, aku tidak bisa pergi. Teriak naga gemuk. Kuan Sheng dan 3 lainnya tercengang. Mengaum, macan tutul liar yang membelah bumi mengeluarkan raungan yang keras, mengambil langkah macan tutul, dan bergegas mendekat. Kuan Sheng dan 3 lainnya tidak melarikan diri, mereka tetap teguh, mundur ke pertahanan Fei Long, dan bersiap untuk menyerang bersama, mati-matian melawan macan tutul liar yang membelah bumi. Dasar idiot! Apakah kamu harus pergi atau tidak? Kamu tidak bisa pergi sekarang. Naga gemuk mengutuk, dan energi sejati seluruh tubuhnya meledak, menuangkan semuanya ke dalam 2 kuali, meningkatkan kekuatan menutupi langit hingga ekstrim. Macan tutul liar yang membelah bumi berlari mendekat, membungkukkan tubuhnya dalam bentuk menerkam, siap membunuh semua orang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan terdengar rengekan kekanak-kanakan dari dalam hutan. Itu adalah lolongan marah seekor anak kucing. Dalam suaranya, ada keagungan binatang yang tak ada habisnya, seperti kelahiran Raja Binatang, membuat langit dan bumi beresonansi. Di mata macan tutul, pupil macan tutul liar yang membelah tanah menyusut dengan cepat, menghentikan aksi menyerangnya, dan menoleh untuk melihat sumber suara. Di hutan sebelah kiri, terjadi getaran yang sia-sia, kemudian terdengar suara gemuruh yang keras, dan pepohonan terus tumbang, seolah-olah ada raksasa yang sedang menghancurkan tanah dan terseret sepanjang jalan. Bentak, bentak, bentak. Di tepi hutan, beberapa pohon yang menjulang tinggi tumbang dan tumbang, menampakkan monster yang sangat besar. Monster besar itu tingginya puluhan kaki, meringkuk, tergeletak di tanah dan bergerak-gerak, dan memancarkan aura yang menakutkan. Di akhir tahap kelima, seekor binatang buas dengan tingkat evolusi super tinggi.
Binatang buas besar itu memiliki bulu kuning di sekujur tubuhnya, dan hidung besar sepanjang 10 kaki. Ini sebenarnya adalah gajah kasar Huang Yun. Huang Yun Manxiang adalah binatang buas yang sangat kuat, di antara level yang sama, tidak ada binatang buas yang bisa dikalahkan. Di hadapan gajah Huang Yunman, manusia macan tutul pembelah bumi adalah bajingan, seperti pembeda antara anak-anak dan orang dewasa. Yang mengejutkan adalah Huang Yun Manxiang yang perkasa memiliki nafas yang lemah dan hampir mati. Alasan mengapa ia muncul di sini bukan karena ia datang dengan sendirinya, tetapi karena ia terseret. Dan yang menyeret gajah liar Huang Yun ternyata adalah seekor anak gajah yang sangat kecil, sedikit lebih besar dari kucing, dan seukuran anjing. Tepatnya, binatang kelahiran Putri Ming Yue, Jade Kilin Xiaoyu. Xiaoyu menggigit hidung Huang Yun Manxiang, menyeret raksasa itu kembali dari hutan dengan paksa, dan menilai dari ekspresi santai Xiaoyu, sepertinya dia tidak mengerahkan banyak tenaga. Melihat mata Xiaoyu lagi, itu bukan lagi mata besar yang lucu, tetapi mata binatang setengah menatap, dengan muram menatap macan tutul, menunjukkan sinar yang tajam, dengan amarah yang membara di matanya. Jelas sekali pemiliknya diancam, yang membuatnya sangat marah.